Ada satu hal aneh tentang dunia digital yang jarang kita sadari. Di dalamnya, waktu terasa lebih cepat, bahkan kadang menghilang begitu saja. Kamu bisa nonton satu video, lalu satu lagi dan lagi. Dan tiba-tiba, malam sudah berubah jadi pagi. Ini bukan sulap, bukan ilusi. Otak kita benar-benar kehilangan rasa waktu ketika tenggelam di dunia digital. Karena di balik layar, ada sistem yang dirancang untuk membuat kita lupa seberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan. Kali ini kita akan menelusuri sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kebiasaan scrolling. Kita akan melihat bagaimana dunia digital lewat desainnya, warnanya, bahkan bunyi notifikasinya bisa mengubah cara otak manusia merasakan waktu. Bagaimana setiap swipe kecil di layar bisa menipu sistem biologi kita sendiri. Dan bagaimana perusahaan teknologi besar dengan sadar memanfaatkan kelemahan itu agar kita terus bertahan di dunia mereka. Tanpa sadar sudah kehilangan begitu banyak waktu di dunia nyata. Tapi bukan cuma itu. Di akhir video nanti, kamu juga bakal tahu bagaimana cara kita bisa mengembalikan waktu itu. Bukan dengan berhenti pakai teknologi, tapi dengan mulai memahami bagaimana teknologi bekerja pada diri kita. Karena begitu kamu tahu rahasianya, kamu gak akan lagi melihat waktu dengan cara yang sama. Pertama-tama kamu perlu tahu satu hal penting. Otak manusia tidak dibuat untuk hidup di dunia secepat ini. Selama ratusan ribu tahun, manusia hidup di dunia yang lambat. Kita terbiasa menunggu matahari terbit, makanan matang, dan surat datang. Tapi sekarang, semua hal terjadi secara instan. Tekan tombol dan semuanya muncul di depan mata. Nah, otak kita belum sempat beradaptasi dengan kecepatan itu. Akibatnya, sistem alami pengaturan waktu dalam diri kita jadi kacau. Kita gak lagi ngerasain perbedaan antara 1 jam dan 5 jam. Karena buat otak kita, semua terasa sama cepatnya. Bayangin kayak gini, otak manusia itu seperti jam pasir kuno. Bekerja dengan tenang, butuh waktu untuk butir demi butir pasir jatuh. Tapi dunia digital datang kayak kipas besar yang meniup pasir itu dengan kencang. Semua butir waktu itu berhamburan sekaligus. Akhirnya, otak gak tahu lagi kapan 1 menit berakhir. Dan kapan jam berikutnya dimulai. Yang tersisa cuma sensasi cepat dan perasaan bahwa waktu terbang begitu saja. Peneliti dari University of California menemukan bahwa otak manusia modern sekarang menerima lebih dari 34 GB informasi per harinya. Itu setara dengan membaca lebih dari 100.000 kata setiap harinya. Gak heran kalau otak jadi kehilangan kemampuan alami untuk merasakan waktu. Tiap kali kamu scroll, klik, atau lihat sesuatu yang menarik, otakmu melampiaskan dopamin. Zat kimia yang bikin kamu ngerasa senang. Dopamin ini kayak hadiah kecil yang dikasih otak tiap kali kamu dapat sesuatu yang baru. Masalahnya, dunia digital ngasih kamu ribuan hadiah kecil itu dalam waktu yang sangat cepat. Akhirnya kamu tenggelam dalam loop dopamin. Kamu pengen terus cari rasa senang berikutnya dan berikutnya lagi. Dan ketika otak fokus ngejar kesenangan kecil itu, bagian otak yang ngatur waktu justru berhenti bekerja sesaat. Itulah kenapa waktu terasa melompat. Kalau kamu nonton film, kamu tahu kapan film itu berakhir. Kalau baca buku, kamu tahu kapan halaman terakhirnya. Tapi media sosial gak pernah ada kata akhir. Kamu bisa scroll ribuan kali dan konten baru terus muncul tanpa batas. Ini disebut infinite scroll. Dan menariknya lagi, fitur ini sengaja diciptakan oleh seorang insinyur bernama Asa Raskin di tahun 2006. Ia pernah mengaku menyesal karena fitur itu membuat miliaran orang di dunia kehilangan waktu mereka tanpa sadar. Analoginya seperti ini. Dunia digital itu kayak koridor tanpa ujung. Tiap kali kamu mau berhenti, di depan selalu ada pintu baru yang lebih menarik. Sampai kamu sadar, kamu udah jalan berjam-jam. Pernah ngerasa waktu berjalan cepat saat kamu lagi seru nonton film atau main games? Itu karena kamu masuk ke kondisi yang disebut flow stage. Dalam kondisi ini, otak kamu fokus banget sampai lupa menghitung waktu. Dan dunia digital sangat ahli bikin kamu masuk ke mode itu. Setiap video pendek, setiap komentar lucu, setiap swipe kecil
Semua dirancang buat ngejaga kamu tetap di flow zone. Karena semakin lama kamu di sana, semakin besar peluang kamu klik, like, share, atau beli sesuatu. Bayangin kayak kamu naik seluncuran air. Begitu kamu meluncur dari atas, kamu nggak bisa lagi berhenti di tengah jalan. Kamu cuma bisa terus meluncur sampai akhirnya jatuh di ujung kolam. Nah, flow state itu seperti seluncuran buat pikiran kamu. Begitu kamu mulai satu video, otakmu terdorong untuk terus lanjut video berikutnya. Warna tombol, bunyi notifikasi, sampai urutan konten, semua itu dirancang dengan ilmu psikologi perilaku. Warna merah pada notifikasi bukan kebetulan. Merah adalah warna yang bikin otak manusia langsung fokus. Fitur autoplay dibuat supaya kamu nggak punya waktu berpikir untuk berhenti. Bahkan saat kamu berhenti sejenak, algoritma akan kasih konten baru yang cocok banget dengan seleramu biar kamu balik lagi. Dengan kata lain, waktu yang kamu hilangin bukan karena kamu nggak disiplin, tapi karena kamu melawan sistem yang memang dirancang untuk bikin kamu lupa waktu. Di dunia nyata, kita bisa ngerasain waktu lewat perubahan. Matahari terbenam, suara ayam, perut lapar, bahkan cahaya yang berubah. Tapi di dunia digital, semua itu hilang. Layar selalu sama, siang, malam, pagi, sore, nggak ada bedanya. Bayangin kamu masuk ke ruang tanpa jendela dan tanpa jam, di dalamnya lampunya selalu menyala. Nggak ada tanda kapan siang atau malam. Awalnya kamu pikir baru sebentar, tapi pas keluar, kamu kaget ternyata udah berjam-jam di dalam sana. Dunia digital persis kayak gitu. Karena nggak ada perubahan cahaya, suara, atau rasa, otak kita berhenti mengukur waktu. Hasilnya, kita merasa waktu berjalan cepat. Padahal, cuman karena kita berhenti merasakannya. Dunia digital memang luar biasa. Ia bikin hidup lebih cepat, lebih seru, dan lebih mudah. Tapi di balik itu semua, ada harga kecil yang kita bayar, yaitu waktu. Setiap detik yang kita habiskan di layar, mungkin adalah detik yang hilang dari dunia nyata. Jadi mulai sekarang, coba sesekali lihat jam, bukan layar. Berhenti sebentar, dengarkan dunia di luar. Karena waktu gak pernah benar-benar hilang. Ia cuma menunggu kamu untuk kembali menyadarinya.